Oke, selamat datang kembali di AS Anime. Kita kembali lagi menyapa para subscriber yang mungkin sudah hilang. Namun, saya bertekad untuk mengembalikan kalian semua kembali ke channel ini. Kita akan membahas Mushoku Tensei, yaitu membahas light novelnya. Judul video ini adalah Misi Penyelamatan Zenith. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita ke kontennya. Misi Penyelamatan Zenith. Dalam misi pencarian Zenith, kelompok Paul terdiri dari Rudeus, Roxy, Elinalis, Talhan, dan Gish. Mereka sudah mengetahui bahwa Zenith berada di dalam batu kristal di sebuah dugeon. Mereka sudah melewati 6 lantai dan sekarang tinggal 1 lantai lagi. Setelah sampai pada lantai terakhir, mereka dihadapkan pada seekor monster penjaga lantai terakhir, yaitu seekor Hydra berkepala 9. Ukurannya 2 kali lebih besar dari naga merah dan sisiknya berwarna hijau zamrud. Badannya pendek tetapi besar. Gish bergumam bahwa baru kali ini dia melihat seekor Hydra. Hydra tersebut melindungi sebuah kristal besar berwarna hijau zamrud. Panjangnya lebih dari 2 meter. Ya, di dalamnya ada seorang Zenith. Lalu tanpa kompromi, setelah sampai ke sana, Paul langsung berlari menyerang Hydra itu dan diikuti oleh Elinalis dan Talhan. Rudeus menembakkan sebuah peluru yang sebelumnya dapat meledakkan bodyguard. Lalu Roxy meluncurkan peluru es. Namun, upaya Rudeus dan Roxy tidak membuahkan hasil. Hydra itu berdiri secara perlahan lalu mencoba menyerang Paul dengan salah satu kepalanya. Namun Paul dapat menghindarinya dan membuat serangan balasan sehingga membuat satu kepala Hydra tumbang. Tak hanya sampai di situ, Paul juga mengayunkan pedang yang ada di tangan kirinya. Tapi karena pedang di tangan kirinya lebih pendek, dia tidak bisa memotong leher Hydra sepenuhnya. Paul pun memutar di udara dan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, dia menebaskan pedang di tangan kanannya. Satu lagi kepala Hydra berhasil ditumbangkan. Dalam sekejap, Paul bisa menumbangkan 2 kepala Hydra sekaligus, tetapi masih ada 7 kepala lagi yang harus ditumbangkan. Hydra itu menggunakan sisa kepalanya untuk mengitari Paul dan menyerangnya. Namun Paul masih bisa menghindarinya. Kemudian Elinalis menyusul dan melepaskan gelombang kejut. Lagi-lagi tidak berdampak apapun kepada Hydra itu. Lalu Hydra itu terus menyerang Paul dan tidak memperdulikan Elinalis sekalipun. Roxy mencoba melepaskan sihir air di hadapan Paul. Hal itu dapat mengecoh Hydra dan Paul berguling mundur, kemudian Elinalis merangkak ke depan untuk melindunginya. Kemudian diikuti Talhan yang merapalkan mantra untuk mengaktifkan sihir. Meskipun formasi bertempur sudah tidak rapih lagi, namun mereka masih mempertahankan perannya sebagai attacker, tengah, dan support. Rudeus kembali mencoba menyerang dengan sihir tanah yang membuat batu-batu besar jatuh di atas Hydra. Dan lagi-lagi terdengar suara yang bising, dan serangan Rudeus tidak berdampak apa-apa kepada Hydra itu. Roxy tiba-tiba berteriak kepada Rudeus sambil menunjuk Hydra itu. Setelah melihat ternyata kedua kepala yang sudah ditumbangkan Paul kembali beregenerasi, Roxy berinisiatif untuk mundur dahulu. Tetapi Paul tetap tidak dapat mendengar kata-kata Roxy dan langsung menyerang Hydra itu lagi. Talhan langsung memanggil Gish. Dia melemparkan bom asap dan Gish berhasil membawa Paul mundur. Setelah sadar, Paul pun menjauh dari Hydra itu. Ya, saya pikir Paul itu terlalu emosional sekali menghadapi Hydra itu. Lanjut, mereka pun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu karena Elinalis sudah mendapatkan luka yang lumayan parah di bahunya. Setelah kembali ke lantai 6, mereka berdiskusi sambil menyembuhkan luka Elinalis. Rudeus merasa Elinalis tidak pernah mendapatkan serangan langsung. Lalu Elinalis nyeplos jika dia hanya terkena sisiknya saja. Tanpa sadar, Rudeus berkata, "Mungkinkah Zenith masih hidup?" Pertanyaan Rudeus itu menimbulkan pertengkaran hebat dengan Paul. Ya, secara Paul sangat berharap Zenith bisa diselamatkan. Tetapi untungnya
pertengkaran mereka dapat diredam oleh Gis, Elinalis, dan Talhan. Secara teori memang susah untuk Zenith bertahan. Namun Roxy mengatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan Zenith yang berada di dalam kristal tersebut dengan syarat mengalahkan sang penjaga Dukeon. Dengan mengalahkan Hydra itu, maka otomatis segel yang mengunci kristal itu akan terbuka dan mereka dapat mengambil apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Gis malah heran dengan Hydra yang ada di sana karena Hydra itu bersisik hijau zamrud. Dan Talhan juga heran, Hydra itu bisa beregenerasi. Selama ini hanya ada 3 jenis Hydra yang diketahui di dunia itu, yaitu Hydra bersisik putih, abu-abu, dan emas. Dengan bukti itu, Roxy beranggapan bahwa Hydra bersisik hijau zamrud itu adalah naga batu sihir berkepala banyak, atau disebut dengan Hydra Manatit. Roxy pernah mendengar cerita bahwa dahulu ada naga iblis. Semua sisiknya dilapisi oleh batu sihir yang dapat menyerap mana. Kemunculan Hydra itu yaitu pada perang kedua antara manusia dan iblis. Mereka sekarang dikonfirmasi sudah punah. Ya, dengan cerita Roxy tersebut bisa diterima, karena bukti mereka sama sekali tidak bisa melukai Hydra itu dengan sihir. Setelah cerita itu, sekarang permasalahannya hanyalah teknik regenerasi dari Hydra. Rudeus tetap tenang. Dia mengatakan dulu ada kisah pahlawan Yunani bernama Herakles. Saat menghadapi Hydra, dia membakar luka pada leher Hydra yang telah ditebas. Perkataan Rudy pun ditanggapi dengan baik oleh yang lain. Ya, padahal yang Rudy katakan hanyalah sebuah mitos saja. Akhirnya mereka menyusun rencana dan memutuskan untuk kembali melawan Hydra itu. Sesaat sebelum berangkat, Paul memanggil Rudy. Lalu ia mengatakan, "Kau adalah putraku. Kau dapat diandalkan." Lalu Rudy membalas, "Simpanlah sanjungan itu setelah kita mengalahkan monster itu." Tapi Paul menyangkal, "Itu bukanlah sanjungan. Aku benar-benar berpikir seperti itu." Kemudian Paul tertawa. Lalu dia berkata lagi, "Aku tidak bisa setenang dirimu. Aku juga tidak bisa memikirkan ide brilian sepertimu. Aku hanyalah ayah yang bodoh, yang tidak bisa memikirkan apapun kecuali menerjang lawan dengan sembrono. Aku adalah ayah yang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku." Paul kemudian berpesan kepada Rudy dengan tatapan yang penuh tekad, "Selamatkanlah ibumu, meskipun kau harus mati." Lalu Rudy membalas dengan tatapan yang penuh kepercayaan. Entah mengapa pemirsa, ketika saya membaca kata-kata dari Paul, saya jadi sedih. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat kembali menantang bos terakhir, yaitu Hydra berkepala 9.